Karena dengan kita rajin, otot kita bisa makin bagus. Jadi prinsipnya gini, jika kamu sering latihan, makin rajin latihan, dijamin otot kamu itu akan makin bagus. Gitu. Oke, dan nah, episode kali ini BOB gue mau ngobrol bukan apa ya, maksudnya nggak seperti biasanya. Orangnya tuh, wah pokoknya kalau kalian lihat nih pasti terkesima. Oke, di samping gue sudah ada orangnya sangat kurus sekali, sangat keren. Ada Bang Hanafi. Ya. Oke, gue simpan dulu kameranya. Iya, Bang Hanafi. Nah, sini dulu Bang. Nah, agak maju dikit mungkin Bang. Oke. Aduh, akhirnya ketemu lagi kita Bang. Setelah ada berapa tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Gue terakhir ketemu dia tuh waktu masih aktif nge-gym. Iya, waktu di PIM Dinamo Celebrity Fitness ya. Nah iya, di situ itu 2 tahun yang lalu, dan wah gila ini makin jadi aja nih Bang. Iya, lagi naikin berat badannya untuk nambah massa otot. Oh, mantap. Oke. Awalnya gini Bang, mungkin banyak orang yang belum tahu nih. Abang boleh kenalan dulu deh. Ada sebagian mungkin teman-temanku yang nggak, ini siapa gitu, kok badannya gede banget. Gitu. Ya udah, Abang boleh memperkenalkan diri. Oke. Halo, nama saya Gaddafi. Saya atlet binaraga nasional. Saya sering ikut kejuaraan dan kejuaraan terakhir di Singapura bulan Mei lalu, kejuaraan Asia mewakili Indonesia. Saya dapat medali perak. Wih, mantap, luar biasa sekali. Oke, Bang Gaddafi, ini kita sedikit flashback ke belakang waktu masa-masa kecil. Ini sebenarnya ingin punya badan gede itu udah tujuan dari kecil, apa emang nggak sengaja atau emang gimana tuh Bang? Iya, kebetulan waktu kecil justru saya nggak hobi fitness, nggak mau jadi badan besar. Cuman dulu namanya masih sekolah, bandel. Ya ikut terjerumus mabok-mabokan lah gitu dulu. Lalu setelah kuliah nyokap saya yang bisa sembuhin saya gitu dari yang nggak benar gitu. Gitu. Nah terus akhirnya setelah saya diobatin ke dokter, terus saya dimasukin ke fitness yang namanya Fitness Aderai karena nyokap saya dulu di sana. Nah di Fitness Aderai itu baru saya termotivasi sama orang-orang yang di dalamnya, gitu, termotivasi untuk gaya hidup sehat dan ingin membentuk badannya seperti mereka. Nah akhirnya saya belajar di klub Aderai, saya ngambil sertifikasi, dan dari kejelekan saya yang dulu saya udah nggak lakuin lagi, bahkan merokok pun saya juga enggak. Mantap. Dan akhirnya perlahan dari kelas pemula meranjak ke nasional dan sampai sekarang gitu. Agak aja. Boleh. Oke. Nah itu awal muasal ya, kenapa bisa sampai terjun ke fitness ini. Itu tahun berapa Bang kira-kira? Kurang lebih 10 tahun yang lalu. 2005-an. 2005 dan sebelumnya badannya gimana? Apa kurus sama kayak saya? Dari awal karena saya dulu yang nggak benar itu saya malah emang dasarnya kurus. Jadi waktu saya masuk gym berat saya cuma 54. Itu baru sembuh dari yang nggak benarnya itu. Saya 54 kilo, akhirnya selama setahun baru saya naik 10 kilo. Nah baru tahun berikutnya lagi naik pelan-pelan, cuman naiknya sudah ngerti cara yang benar untuk naikin massa ototnya gitu. Oh iya, jadi semua itu emang perlu proses. Dan hal apa nih Bang yang bikin tetap konsisten, tetap semangat? Jujur kalau gue sendiri ini kan tahu sendiri aktif nge-gym tiba-tiba hilang gitu. Nah buat Abang sendiri motivasi apa yang bikin tetap konsisten di jalur gym? Karena sih sebenarnya gini, awalnya kita gaya hidup sehat paling utama itu. Nah gaya hidup sehat itu kan berbagai macam cara. Ada orang dengan caranya diet, dengan caranya lari, dengan caranya olahraga apapun, itu semua sehat. Cuman saya memilih di olahraga, yaitu olahraga fitness. Karena karena di fitness kan ada beberapa macam kegiatan di dalam gymnya. Jadi ada treadmill, ada angkat beban, ada beberapa jenis gerakan senam, kelas gitu. Jadi fitness itu mewakili dari seluruh kegiatan olahraga ada di situ semua. Jadi saya lebih suka ke gym. Nah yang buat motivasi saya lebih sering nge-gym adalah karena dengan kita rajin, otot kita bisa makin bagus. Jadi prinsipnya gini,
jika kamu sering latihan, makin rajin latihan, dijamin otot kamu itu akan makin bagus. Gitu. Oke, dan gue pernah dengar di Bang ini, terlepas benar atau enggak ya, gue kan sebagai orang awam, katanya Bang, kalau nge-gym tuh merusak otot katanya. Jadi kalau misalkan nge-gym tiba-tiba berhenti itu malah bukannya bagus, tapi malah rusak. Itu benar nggak sih kata-kata? Benar, karena maksudnya rusak itu serabut otot dirusak. Nah, jadi serabut ototnya dirusak, nah dia akan ngebentuk lagi lebih besar dari sebelumnya. Makanya itu diperlukan nutrisi seperti protein, ya kan, untuk makanan otot. Jadi pas serabutnya dirusak harus diisi dengan protein. Karena apa? Karena makanan otot itu adalah protein. Nah, jadi sehingga pada saat kita istirahat ototnya kebentuk lagi. Nah, pas bangun tidur dijamin ototnya lebih besar dari sebelumnya. Oke, jadi tetap harus seimbang dengan makanan ya. Jangan diporsi olahraga sementara asupan gizi kurang. Itu yang ada mungkin jadi nggak benar ya. Iya. Simple kok. Makanan buat otot itu adalah protein. Nah, protein itu bisa dari telur, ayam, daging, dan yang telur yang paling protein yang paling murah, yang paling gampang didapat adalah telur. Gitu. Telur putihnya tentunya ya. Nah, telur kuning boleh, kuningnya paling banyak 2 atau 3 per hari. Cuma sisanya putihnya aja, tapi dikonsumsinya dalam keadaan matang. Gitu, biar steril. Ya? Iya. Oke. Jadi banyak nih teman-teman juga yang wah gila ini badannya gede banget. Sekarang berapa kilo? Sekarang berat abang 85. Nah, kemarin pas abang tanding 80 gitu. Tingginya 175 cm. Tinggi sama kita Bang. Cuma jauh banget ada gila kayak gini. Oke. Masa-masa kecil. Itu Abang dilatih dan asli orang mana Bang? Saya aslinya dulu lahirnya di Sukabumi, cuman umur saya 4 bulan orang tua saya cerai, saya dibawa ke Jakarta gitu. Jadi lama banget di Jakarta. Jadi masa-masa kecil emang udah di Jakarta ya? Iya. Oke, sekarang kita masih dalam proses untuk menuju ke badan gede ini Bang. Pacar nih gimana nih? Mantan pacar loh. Iya, jadi yang masih diingat gitu waktu dulu badannya masih kurus, sekarang dia gede gimana? Kalau mantan pacar sih kayaknya udah lupa banget. Paling yang masih ingat mantan istri. Abang sudah menikah? Abang udah menikah. Anak abang udah 8 tahun. Gitu. Tapi 2 tahun ini abang udah cerai. Gitu. Iya. Dan anak ikut sama abang gitu. Semua? Anak cuma 1 sih. Cuma 1 tapi ikut sama abang. Mau dibentukin lagi? Enggak, cewek ini. Oh, cewek. Iya. Nah, untuk karir yang paling boleh dibilang yang paling ngena banget, nendang banget di bidang binaranya itu waktu apa? Waktu prestasi yang pernah didapat? Nah, sebenarnya semua prestasi mengena banget sih, bagus sih. Abang kejuaraan nasional pun abang selalu kalau nggak ke 1 ke 2. Terus juga kemarin di Singapura kalau nggak ke 1 ke 2. Cuman masalahnya yaitu kepengurusan di kita ini kurang maksimal untuk memajukan atletnya gitu. Nah, boleh. Ini tepat banget di channel gue ini lo boleh bebas mengeluarkan unek-unek. Siapa tahu ada yang nonton dan peduli nanti bisa terrealisasi gitu. Jadi harapan lu tentang olahraga ini ke depannya pengen gimana nih sebagai lu? Ke depannya sih sebenarnya gini maunya kita ini ada sponsor untuk ke jenjang yang lebih internasional. Jadi saya berharap para pengurusnya itu harus ada seleksi kejuaraan Asia sehingga kalau atletnya menang bisa berangkat, ya kan, dibiayain, namun biayanya harus maksimal. Nah, kemarin saya pernah ikut, saya juga dibiayain karena saya ikut seleksi yang di Singapura itu. Nah, cuma setelah dari Singapura sekarang ini saya nggak bisa tanding kemana-mana. Kejuaraan di sini pun saya nggak bisa karena katanya udah internasional. Nah, kalau mau bertanding di luar lagi, ya kita nggak ada sponsor, kita harus biaya sendiri. Katanya harus ngasih pengurus. Tapi ya masa atlet ngasih pengurus gimana? Harusnya kita harus ada sponsor, iya. Atau adakan seleksi lagi, kan gitu simpel. Ya, oke Bang. Sekarang kita masuk ke permainan satu kata Bang. Gimana di sini dia punya permainan yang gitu satu kata. Gimana ketika bilang misalkan cuma 2 detik jawabannya, ketika Aki bilang Indonesia makmur, kayak gitu abang jawab kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya random aja. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Satu kata buat Pak Jokowi. Pasti menang. Oke, buat Adi Rai.
Pasti sukses. Oke. Buat Luna Maya. Luna Maya. Kenapa? Ayo, Luna Maya. Luna Maya harus nge-gym. Oke, mungkin dia menonton nih nanti deh. Oke. Buat Pak Ahok. Pak Ahok, hati-hati. Oke. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani selon juga. Luar biasa. Oke Bang, harapan terbesar untuk kedepannya deh. Nah, sebelum kita closing, harapan Abang tentang karir, tentang asmara, tentang apalah, boleh share di sini. Ya kalau harapan saya sih kedepannya ya saya bisa lebih sukses terutama di bidang keuangannya ya. Yang mudah-mudahan ada sponsor. Karena saya juga karena kan saya single parent ya, saya ngurus anak saya sendiri. Saya minta bantu nyokap dan saya juga ngebiayain anak, ngebiayain nyokap. Sedangkan saat ini aja saya masih ngekos loh, masih ngekos sama anak sama nyokap. Jadinya yang mudah-mudahan kalau saya ada rezeki ya saya ingin bahagiain anak sama orang tua saya. Oke, dan gitu aja sih. Buat kalian juga ingin kontak personalan boleh nanti DM ke gue. Kayak misalkan kan privat nge-gym. Menerima kan Bang? Iya, nah mudah-mudahan kalau saya semakin banyak yang meminta diajarin, pasti kan saya semakin banyak uang. Iya, mudah-mudahan. Tapi istilahnya gini, kalau emang orang yang mau serius membentuk, ke saya pasti akan bisa mengusahakan semaksimal mungkin agar ototnya bisa lebih bagus, kebentuknya lebih cepat. Oke, mantap, luar biasa sekali Bang Hanafi. Terima kasih banyak. Jadi boleh Praga post di sini dikit. Wow, oke, thank you banget Bang. Pokoknya sukses buat karirnya, buat apapun harapan abang ke depan. Jadi satu hal pesan dari gue ketika gue ngobrol sama dia, apapun itu rencana ke depan tetap harus dilakukan sebaiknya dari sekarang. Terutama untuk membentuk tubuh tetap harus ada jalur konsisten, dan apapun itu tentang cita-cita apapun impian tetap harus dilihat dengan konsisten dan ikhlas tentunya ya. Oke, thank you BOB. Sukses terus ya, blog BOB ya. Oke. Bye.